Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Rinaldo dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran ini, Bapak akan memberikan materi muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, masih dalam materi-materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu khususnya di bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Masih sama ya, berkaitan. Ini artinya kita kaitkan, kemudian kita hubungkan, dan kita lebih memahami lebih jauh. Nah, bahwa setiap teks itu memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan saksama. Jadi silahkan belajar membaca sambil memahami. Banyak orang membaca tetapi tidak memahami isi daripada bacaan tersebut. Nah, ini yang bukan termasuk membaca teks dengan saksama, bukan. Hanya membaca cepat asalkan selesai tetapi tidak tahu makna di dalamnya. Apa maksud dari bacaan tersebut? Tetapi yang dimaksud di sini adalah membaca dengan penuh penghayatan, ya, dibaca dengan saksama, diperhatikan setiap kata demi kata dalam teks tersebut. Yang kedua, kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Kita dapat membuat informasi yang sudah kita baca, yang kita dapat dalam teks. Kemudian catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Yang terakhir setelah itu kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Sama ya stepnya yang kemarin Bapak jelaskan. Setelah kalian baca dengan saksama, kemudian kalian catat poin ataupun kata-kata penting, kalimat-kalimat penting yang mewakili dari semua isi teks tersebut ataupun paragraf tersebut. Kemudian baru kalian kembangkan untuk menjadi sebuah kesimpulan yang baik dan juga benar. Seperti itu. Selanjutnya ke muatan pembelajaran kedua yaitu PPKN, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini versi 3 ya. Nah, kemarin kita belajar tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam merawat hewan. Kalau sekarang di gambar sudah jelas ya. Di backgroundnya ini bahwa ada seorang anak berdiri memegang selang, kemudian di situ mengeluarkan air dan disemprotkan kepada beberapa pot bunga. Artinya apa? Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana aplikasi 1, 2, 3, 4, 5 sila itu dalam penerapan kita merawat tumbuhan? Next, kita lanjut. Nah, berikut beberapa penerapan sila Pancasila tersebut. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia sehingganya kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Bahwasanya Tuhan ini ya harus kita percayai, ya. Harus kita percayai bahwa dialah yang memberikan ataupun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ataupun menurunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur sehingga mempunyai dampak yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, ini kita syukuri keberadaan mereka. Itu artinya kita menerapkan penerapan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bersyukur, nilai-nilai kesyukuran kita. Itu yang masuk. Kedua, penerapan sila kedua dalam Pancasila itu merawat tumbuhan dengan baik, ya. Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus merawat tumbuhan itu dengan baik. Kita harus beradab, ya kan? Ya, tumbuhan jika ingin mempunyai efek yang baik buat kehidupan kita, bermanfaat buat kehidupan kita, maka ya kita harus timbal balik. Kita harus rawat dia, kita harus kasih pupuk dia, kita harus siram dia setiap hari. Ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Jadi dengan banyaknya tumbuhan yang bermacam-macam, bukan malah kita tebang, bukan malah kita bakar,
Tidak, tetapi ya kita harus lestarikan dan kita harus bangga dengan aneka ragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Yuk, sama-sama kita jaga, kita lestarikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar kita. Sudah ada perintah jangan menebang pohon sembarangan. Ya, jangan menebang pohon sembarangan, jangan mengambil buah yang belum matang. Misalkan tersebut. Nah, itu contoh sama-sama menjaga. Satu menjaga tapi satunya tidak, itu namanya tidak menerapkan sila-sila Pancasila yang keempat, yaitu sama-sama menjaga. Ya, seperti itu. Untuk yang kelima ya, yang kelima di sini tidak ada, cuma Bapak tambahkan. Jadi untuk penerapan sila kelima bagaimana? Yaitu kita harus berlaku adil di setiap tumbuhan yang ada. Jadi dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan tersebut, ya kita harus semua kita rawat. Semua kita rawat. Tumbuhan yang A, yang B, yang C, semua kita rawat dengan baik. Ya, begitupun dengan teman kita yang ada di situ ya. Kita harus bagi tugas untuk ya sama-sama merawat. Contohnya nih di kelas kita. Ya, ketika nanti kita ada pot bunga misalkan, ya kita harus rawat dia dengan baik gitu. Itu beberapa contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pancasila, khususnya bagi kehidupan kita dalam hal merawat tumbuhan dan hewan tentunya. Bapak rasa cukup sekian materi Bapak pada pembelajaran hari ini. Silahkan untuk mencatat materi yang sudah Bapak jelaskan. Jika kurang jelas silahkan bisa diputar ulang videonya. Bagi yang sudah mengerti silahkan kalian bisa update tugas yang ada di Google Classroom untuk hari ini. Bapak rasa cukup sekian. Sampai jumpa di tema 2 ya. Di tema 2 subtema 1, 2 dan 3 yang Bapak akan bahas di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.